Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Qur'ani dari kelas AK19G. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 1 Januari 2021. Informasi yang kita butuhkan yaitu PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi PT Anak. Kemudian yang kedua, PT Induk membeli 80% saham PT Anak seharga 240 juta rupiah. Kemudian, selisih pembelian dialokasikan pada peralatan. Dan yang terakhir, buatlah konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2021. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Langkah pertama untuk menghitung konsolidasi yaitu kita menghitung selisih dan non-pengendali terlebih dahulu. Sudah kita ketahui bahwa 240 juta ini bukan dari 100% saham PT Anak, tetapi 240 juta adalah 80% saham PT Anak yang dibeli oleh PT Induk. Untuk mendapatkan implied fair value 100%, kita bagi 80% dengan 20%. Kemudian dikali dengan 240 juta rupiah. Barulah didapatkan hasilnya 300 juta rupiah. Kemudian kita masukkan nilai buku PT Anak. Nilai buku PT Anak kita peroleh dari modal saham biasa dan saldo laba. Modal saham biasa sebesar 140 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Jadi hasilnya 240 juta rupiah. Dari sini kita kurangkan 300 juta rupiah dikurang 240 juta rupiah. Dapatlah hasilnya 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini adalah selisih. Selisih ini akan kita alokasikan. Sebagaimana pada soal sebelumnya, selisih akan dialokasikan kepada peralatan. Kemudian, langkah kedua kita mencari kepentingan non-pengendali. Nah, kita masukkan nilai buku ekuitas PT Anak sebesar 240 juta rupiah dan selisih sebesar 60 juta rupiah. 240 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah mendapatkan 300 juta rupiah atau kita sebut dengan implied fair value 100%. Untuk mendapatkan proporsi non-pengendali 300 juta rupiah, kita 20% kita kalikan dengan 300 juta rupiah. Dari mana kita dapatkan 20%? Sudah kita ketahui bahwa 80% saham sudah dibeli oleh PT Induk. Jadi, proporsi non-pengendali atau PT Anak mendapatkan 20% saham. Jadi, dari 20% itu kita kalikan dengan 300 juta rupiah. Dapatlah hasilnya 60 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi. Nah, modal saham PT Anak dan saldo laba PT Anak nantinya kita akan hapus pada kertas kerja. Pertama-tama kita masukkan modal saham PT Anak sebesar 140 juta rupiah. Saldo laba pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Kita masukkan juga selisih sebesar 60 juta rupiah sebagaimana yang telah kita jumlah pada langkah yang pertama. Kemudian di kredit ada investasi pada PT Anak. Investasi pada PT Anak nantinya juga kita akan hapus pada kertas kerja. Kemudian kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali kita ambil dari menghitung implied fair value dan saham PT Anak. Jurnal yang kedua adalah alokasi selisih. Alokasi selisih yaitu peralatan pada selisih sebesar 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada kertas kerja.
Pada kertas kerja, pertama-tama kita menghapus investasi sebesar 240 juta rupiah. Kemudian kita masukkan selisih. Selisih sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghapus modal saham biasa dan saldo laba PT Anak. Yang tersisa hanya modal saham biasa dan saldo laba pada PT Induk. Selanjutnya, ada akun baru yaitu kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta rupiah di kredit. Dan terakhir, kita revaluasi peralatan sebesar 60 juta rupiah. Barulah kita nilai konsolidasinya. Dapat kita lihat hasilnya balance. Seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.